hasil pemeriksaan kami baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi, baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Barreskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Berapa luka tembak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Ada 2 luka yang fatal tentunya, ya. Ada 2 luka yang fatal Di bagian mana, luka Pak? di daerah dada dan di kepala. Dokter, satu lagi dokter, kata keluarga korban ada otak pindah ke dada, itu bagaimana tanggapan Kita jadi gini, kita semua apa yang didapatkan pada tubuh korban itu kita lihat yang jelas sudah dikembalikan pada tubuh korban, dan memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah adanya misalnya kebocoran atau apa, karena banyak luka-luka di tubuh korban, sehingga memang yang jelas tidak ada organ yang hilang dan semua dikembalikan ke tubuh jenazah. Tapi Seperti berpindah itu. ada. Luka di ya itu jelas itu rikoset ya, jelas dan berdasarkan ada dari tubuh apa yang ada itu merupakan rikoset. Dokter, dari 2 yang tadi itu Tidak yang mana, dokter? tidak ada kekerasan di tempat lainnya. Saya bisa pastikan di sini dengan penelitian kami tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. meninggal, Pak. Yang ngalor ngidul kok, tapi ujung-ujungnya dia Oke, meninggalkan. kita Bang mulai Martin, langsung tunggu ya. nanti habis udah on air tiba-tiba kan tunggu. Jadi Kita karena kenalin sudah dulu. langsung dengar suaranya, langsung kita kenalin aja Mbak ya. Jadi ini ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua. Selain Bang Martin, kita juga sudah terhubung bersama dengan Dr. Baiti Adayati, selaku dokter spesialis forensik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Dokter Baiti, saya mau ke Bang Martin dulu ya. Bang Martin, langsung respon aja deh. Tadi kan udah Iya. kasih ini ya responnya ya. Iya. Boleh dilanjutkan mungkin. Tadi hasil otopsi ulang tidak ada luka penganiayaan, yang ada hanya luka tembak saja. Gimana tanggapannya? Yang pertama, kita harus pahami dulu substansinya. Tembakan sebanyak 5 kali itu juga dalam konteks penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal ataupun tewas. Dan ini dalam perencanaan. Jadi kalaupun hanya luka tembak yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim forensik, itu juga bagian dari penganiayaan. Salah satu bos penyidik mengatakan bahwa tidak perlu ditembak 5 kali. 1 kali tembak saja itu hitungan detik 700 liter darah atau 900 liter darah itu terkucur. Kalaupun dibiarkan saja sudah pasti meninggal. Nah, yang ditanya kenapa kita ditembak 5 kali? Ya, ditembak 5 kali itu juga bagian dari penyiksaan. Namun penyiksaan menggunakan tembakan yang mengeluarkan peluru. Oke, tapi kan kuasa hukum kemarin sempat mengatakan ada penganiayaan, dugaan penganiayaan karena ditemukan sejumlah luka di tubuh dari Brigadir Yosua. Itu Iya. gimana, Bang?
Tetap gini loh, kami dalam hal ini tetap menghormati apa yang disampaikan oleh dokter forensik. Saya juga dari awal pada saat proses ekshumasi ya, kita kan juga menyampaikan bahwa apapun yang jadi hasilnya kita hormati. Nah tapi mengenai setuju atau tidak, nah kami ini belum melihat penjelasan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari dokter itu menjelaskan secara detail. Mereka hanya membuat kesimpulan. Nah tapi kan dokter Ade mengatakan akan dijelaskan sedetail-detail di pengadilan. Ya sudah, kita hormati saja. Nanti kan kami kan juga sebagai saksi pelapor. Ya tentunya kami juga akan diperiksa. Nah setelah itu kami juga akan tetap mengawal setiap harinya persidangannya, dan kami akan khusus nanti untuk mendengar penjelasan dari ahli forensik bagaimana sebenarnya terhadap luka-luka seperti luka yang ada rembes di kaki kiri itu kan, kenapa bisa lebam, apakah peluru bisa membuat lebam gitu kan, lalu kenapa kok jari manis dan jari kelingking bisa remuk dan terkelupas begitu ya. Lalu kenapa kok tangan kanannya itu bisa remuk juga? Apakah peluru yang mengakibatkan itu atau tidak? Oke, nah kalau misalnya tadi dengan data-data yang Bang Martin sebutkan gitu, ada luka di mana jari manis sebelah kiri ya, Iya. kemudian ada luka sebelah kanan gitu ya. Iya. Padahal luka tembak kita tahu di badan dan juga bagian kepala ya, Iya. maaf gitu. Nah, kalau dugaan Anda, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau misalnya memang arah pelurunya dari belakang atau dari depan gitu, kok jadi yang yang terluka di bagian tangan begitu? Iya. Nanti kan gini Mas, kemarin kan disampaikan ya 5 peluru masuk, 4 peluru keluar. Dalam istilahnya rekoset itu ya, kalau peluru keluar dan memantul ataupun Lintasan lintasan, lah ya, melintas ya. Nah, yang jadi tanggung jawab mereka adalah karena mereka sudah membuat kesimpulan bahwa tidak ada luka selain luka tembak, tentunya terhadap luka-luka yang lain ya. Nanti di dalam persidangan mereka harus jelaskan bagaimana peluru itu bisa melintas. Kalau memang nggak bisa jawab, karena memang concernnya hanya terhadap apa yang mereka hanya bisa simpulkan, jangan lupa kita juga punya keterangan ahli yang lain. Ahli itu bukan ahli forensik doang, ada ahli balistik juga. Dan yang lebih penting lagi, sesuai 184 KUHP, ada alat bukti surat, ada juga petunjuk, dan yang lebih penting lagi, berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2016 mengenai IT, ada lagi namanya alat bukti elektronik. Kemarin Bang Andirian mengatakan sudah menemukan CCTV yang bisa memperlihatkan ya sebelum, sedang berlangsung, dan setelah berlangsung tragedi pembantaian di rumah dinas. Oke, Bang Nah Martin. ini lebih jelas nanti kita bisa melihat prosesnya, apakah ada penganiayaan atau tidak, ataupun memang yang menembak 1 orang atau 3 orang atau 5 orang. Oke, Bang, sebentar, maaf saya potong. Sebelum saya nanti melempar pertanyaan ke Dr. Baiti, saya ingin dalami dulu. Tadi ada luka di jari ya, di Iya. jari dari Brigadir Yosua. Luka ini seperti apa? Singkat saja, untuk nanti melempar pertanyaan ke Dr. Baiti. Lukanya itu grepes ya, atau kalau bahasa Betawi itu grepes atau cowak gitu ya. Dan jarinya itu lunglai, sudah tidak punya kekuatan. Jadi kalau dilepas, itu langsung ambruk begitu loh. Oke, artinya tidak ada luka tembak gitu, nggak ada ya? Secara langsung gitu Secara ya? langsung? Kalau tembak itu kan yang saya tahu ya, Oke. kalau dia ketembak harusnya putus jarinya. Oke. Ini jarinya masih nempel, tapi sudah ngampleh gitu kalau bahasa Iya, iya, Betawi, iya, iya, dan oke. terkelupas, dan kukunya terlihat seperti lepas gitu loh. Oke. Terlihat ya, dan walaupun mereka juga bilang tidak ada dilepas ya, tapi kan kami kan melihat dari gambar seperti itu. Oke. Nanti dijelaskan aja bagaimana peluru bisa menghasilkan dampak yang sepertinya bukan hasil peluru di persidangan. Itu dia. Nanti Ya. saya langsung tanyakan ke Dr. Baiti. Dr. Baiti, bagaimana kemudian kita bisa menganalogikan, bisa melogikakan bahwa jari tangan yang kemudian ini dilintasi oleh peluru bisa mengalami luka seperti tadi Bang Martin sampaikan. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini, dokter? Ya, baik. Secara teori hal itu bisa dimungkinkan jika memang arah datangnya anak peluru itu relatif sejajar dengan permukaan kulit gitu ya, atau permukaan tubuh, sehingga dia akan terjadi pergesekan gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kedalamannya gesekan tersebut seperti apa. Jika ini tidak kemudian menyebabkan terputusnya suatu jaringan yang seperti jari gitu, bisa berarti kedalaman misalnya anak peluru yang berkontak dengan permukaan kulitnya misalnya tidak seluruhnya, sehingga dia akan membentuk saluran. Jadi itu bisa saja, oleh karena itu disebut sebagai suatu luka karena lintasan gitu ya, karena dia melintas gitu, karena dia nanti kan dinilai juga nanti di dalam persidangan, ahli juga nanti harus bisa menjelaskan gitu ya, ini arahnya dari mana, kemudian
sudut terhadap permukaan tubuh seperti apa, sehingga nanti secara logika kita bisa mengkonstruksikan itu ke dalam juga misalnya olah TKP, sehingga misalnya ada suatu sinkronisasi antara temuan dari dokter dengan olah TKP-nya. Oke, berarti dari temuan tadi dengan teori yang tadi Dr. Betty sampaikan, bisa diketahui nanti bahwa bagaimana posisi almarhum ketika meninggal dunia gitu. Iya, betul. Bisa dibuat beberapa skenario posisi ya dengan temuan tersebut. Karena kan beberapa posisi itu nanti tergantung. Misalnya apakah dari arah depan ini mungkin, misalnya apakah dari arah samping dengan posisi seperti apa, itu bisa disimulasikan. Baik, nanti kita lanjut lagi Dr. Betty, Bang Martin juga nanti kita lanjut lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut perbincangan. Dr. Betty tadi sudah menjelaskan soal teori dan juga nanti mungkin bisa menjelaskan dalam rekonstruksi bagaimana posisi almarhum ketika meninggal dunia. Nah, ada satu lagi nih Dr. Betty yang ingin ditanyakan juga, mungkin berdasarkan keilmuannya Dr. Betty begitu ya. Mohon maaf kalimatnya, tapi ketika ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu kan ada sedikit bagian dari otak itu pindah ke perut katanya. Nah, dalam ilmu forensik itu bagaimana itu bisa terjadi gitu dok? Oke, baik, kaitannya dengan isi kepala ya atau otak yang kemudian ditemukan di perut itu biasa sebenarnya ditemukan ya pada kasus-kasus setelah otopsi ya. Adapun kenapa dilakukan seperti itu biasanya ada pertimbangan-pertimbangan ya. Karena sebenarnya pada prinsipnya semua organ dikembalikan ke tubuh ya. Adapun misalnya pertimbangan tertentu, misalnya kalau dikembalikan ke otak ini dikhawatirkan akan bocor misalnya karena ada beberapa luka tertentu yang bisa rembes, bisa saja saat itu dokter memutuskan ya untuk kemudian menyimpan otak di dalam perut, selain juga mungkin juga untuk reservasi misalnya embalming gitu ya, perendaman itu bisa saja dilakukan. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang tidak lazim gitu ya di dunia kedokteran forensik. Oke, berarti upaya itu yang tidak jelas adalah yang masih harus saya pertegas adalah upaya memindahkan bagian organ itu dilakukan oleh dokter forensik berarti ya di awal, bukan karena hasil langsung dari pembunuhan atau penembakan itu, dok? Oh, tidak ya, karena rongga tubuhnya berbeda ya. Jadi itu kan terpisah gitu ya, rongga kepala dengan rongga dada itu adalah suatu yang terpisah gitu ya. Jadi biasanya itu ketika ada ditemukan di rongga tubuh lain, berarti ada proses pemindahan. Nah ini tentu yang paling mengetahui kenapa saat itu diputuskan untuk dipindahkan nanti tim dokter pertama. Dan ini saya rasa nanti bisa ditanyakan nanti pada saat di sidang gitu ya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Martin langsung. Tadi ada 2 poin yang disampaikan Dr. Betty soal lokasi atau kemungkinan ya lokasi luka di jari dan juga tadi yang disampaikan oleh Bayu Andrianto bahwa ada pemindahan ya untuk yang bagian otak ke dada, itu gimana tanggapannya? Yang pertama kan bukan cuma jari ya, seperti rembes di lingkar kaki bagian sebelah kiri juga kan menurut hemat kami kan sepertinya bukan karena peluru ya, karena peluru kan tidak bisa putar balik. Nah kalau mengenai luka-luka ya kami ikuti saja, nanti kita akan ikuti di persidangan. Karena kan ini tergantung dari dokter forensik apakah mau melakukan rilis ulang lagi atau tidak untuk menjelaskan secara detail satu persatu dari luka-luka yang kami temukan. Nah kalau menurut hemat kami seperti sih enggak. Jadi biar aja nanti kita yang akan lihat di persidangan. Atau enggak, nanti kami juga akan pertimbangkan apakah kami akan bersurat kepada mereka, lalu kami minta pertemuan tertutup untuk menjelaskan. Mungkin mereka terhalang dengan kode etik untuk menjelaskan secara detail atau seperti apa, saya kan juga tidak tahu. Nah nanti kita lihat mana yang lebih cepat, apakah lebih cepat dijelaskan di persidangan atau lebih cepat mereka sampaikan kepada kami, entah itu tertutup atau terbuka. Nah yang kedua mengenai... Jadi belum menerima hasil forensik seutuhnya ya? Belum. Dari tim forensik ya, berkaitan dengan hasil otopsi ulang Belum. ini? Oh, belum. Nah yang kedua mengenai otak ke perut, saya setuju memang, dan itu juga diamini juga oleh dokter Ade ya, walaupun penjelasannya kan muter dulu kan, dia bilang oh memang ada tapi dipindahkan ke tubuh. Tubuh kan bukan kepala, walaupun kepala adalah bagian dari tubuh.
Nah, yang penting di sini memang beliau mengkonfirmasi bahwa ada perpindahan dari otaknya itu di dada atau di perut. Nah, saya pernah baca keterangan dari salah satu dokter di UI, ada 2 kalau nggak salah dokternya, yang mengatakan bahwa hal tersebut itu tidak biasa di Indonesia, tapi dalam kondisi tertentu itu dapat terjadi. Nah, di sini kesalahannya satu saja sebenarnya Mas Bayu dan Mbak Gina. Karena mereka ataupun dokter yang pertama ataupun rumah sakit Polri tidak menyangka akan ada ekshumasi ataupun otopsi kedua. Sehingga mungkin tidak diberitahukan kepada keluarga, ini otaknya kita pindahin ya, karena memang ada luka di kepala, sehingga kalau ditempatkan di tempat asalnya, itu nanti pada saat perjalanan ada rembes darah atau tercecer. Nah, inilah saya bilang proses awalnya yang memang cacat ataupun tidak transparan, sehingga mengakibatkan polemik ketika bagian tubuh tersebut dibuka lagi. Nah, makanya ke depan jangan sampai lagi terjadi seperti ini. Oke, Bang, gini. Kalau misalnya tadi Bang Martin dan juga tim kan juga belum dapat detail begitu ya. Tapi berpengaruh apa detail-detail dari hasil laporan dokter forensik ini terhadap penuntutan atau terhadap jalannya kasus ini? Ketika Abang dan teman-teman mengawal kasus pembunuhan Brigadir J. Mengubah pasal nggak atau gimana? Jadi yang disampaikan oleh Dr. Ade secara substansi tetap itu adalah kekerasan dan penganiayaan. Yang membedakan adalah satu, yang awalnya kami mempunyai analisis itu bisa terjadi selain dari tembakan, namun Dr. Ade menyimpulkan bahwa itu hanya tembakan. Nah, apapun itu adalah bentuk kekerasan dan penganiayaan. 5 kali ditembak itu adalah penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan bagian dari apa yang dimaksud dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Ini tidak akan terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi hanya lebih dari sifat sadistiknya saja. Apakah memang orang-orang ini terlalu sadis atau tidak? Walaupun kami belum bisa menyimpulkan apakah memang hasil itu 100% akurat atau tidak. Tapi setidaknya kami hormati karena dari awal kami ketika meminta apapun hasilnya akan kami hormati. Oke, Bang, kalau gitu saya ubah singkat saja jawabannya. Jadi kalau misalnya tadi berkaitan dengan sadistik atau tidak, apakah nanti akan berpengaruh? Kalau tidak berpengaruh terhadap pasal, apakah berpengaruh terhadap ancaman hukuman? Karena kan ancaman hukumannya ini banyak sekali kan, ada yang hukuman mati, kemudian 12 tahun, 20 tahun itu gimana? Sadistik itu sebagai pelengkap. Kenapa saya bilang pelengkap? Karena hakim akan melihat duduk perkaranya. Ini kan bukan hanya pembunuhan berencana, tapi sudah ada obstruction of justice, abuse of power, lalu pengelabuan publik. Ini akan jadi pemberat dan menurut hemat kami ini sebenarnya perbuatan pidana berlanjut ataupun yang disebut dengan concursus realis. Harusnya ini seluruhnya didakwakan secara satu tapi dalam satu dakwaan gitu. Nah, ini kalau terbukti semua banyak yang jadi pemberat. Pejabat negara yang melakukan tindak pidana, saya lupa pasal berapa di KUHP, itu bisa ditambah sepertiga. Ataupun bisa divonis sesuai dengan maksimal, sesuai dengan rumusan pasal 340 sampai dengan pidana mati. Oke, baik. Nanti kita tunggu lagi ya kelanjutan dari kasus ini. Bang Martin, makasih ya atas waktunya. Dr. Betty juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nanti kita ngobrol lagi kalau ada waktu, Bang. Thank you, Bang. Itu Pak Albert enggak ini? Oh, beda. Enggak, beda. Nanti kita di segmen selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan kasus ini juga, Bay. Karena kita akan membahas tapi dengan angle atau sudut pandang yang berbeda. Ini berkaitan dengan dugaan aliran dana dari Ferdy Sambo. Kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.